ilmu ini belum sistem reward. Nanti jangan lupa Bapak Ibu ya, nanti ditanyakan ke Ibu Neneng ya untuk sistem reward dan punishment ya. Silahkan ditanyakan ke Ibu Neneng. Nanti saya menjawab mungkin yang lainnya. Kita mungkin masih tersisa tentang hubungan industrial, Bapak Ibu, berkaitan dengan serikat pekerja ya, karena dari tiap organisasi mungkin ada lebih banyak peraturan-peraturan tuh. Saya lihat di modulnya tentang keserikatan kerja. Dan materi kita untuk minggu ini dan minggu terakhir berkaitan dengan tadi apa? PHK, pensiun, dan pengunduran diri. Tahapan-tahapannya atau proses berkaitan dengan PHK, pensiun, dan resign ya, pengunduran diri. Tapi nanti mungkin kita lanjut, banyak kita bahas, masih ada di pertemuan terakhir, di pertemuan 15. Tapi minggu ini forumnya silahkan diisi aja Bapak Ibu mau isi, karena kita udah ketemuan virtual, nanti forumnya bisa diisi dengan apa namanya, nggak hanya sharingan, tapi boleh dengan tulis hadiran Bapak Ibu aja. Ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti juga kita bisa ketemu lagi di semester depan untuk mata kuliah yang berbeda. Mata kuliah semester 2 itu apa aja ya, saya juga lupa lihat ini ya. Semester 2 apa sih Bapak Ibu ya? Tapi yang saya ingat soalnya biasanya saya kalau nggak di semester 1, di semester 3 ya untuk konsentrasi ketemunya. Semester 2 saya lupa. Bapak Ibu mata kuliahnya apa aja ya? DMM tuh, kalau bisa skip gini saya lupa. Cuman 3 mata kuliah tah kalau nggak salah. Jadi ini pengganti ini Bu ya? Gimana Bu Puspita? Enggak, Teh Ada 5 Bu. Ada 5. Ada decision making, leadership and organization behavior, kemudian manajemen accounting, business research method. Oh, business research ya. Satu lagi business ethic dan communication. Itu ya. Etik dan komunikasi masih ada. Nggak tahu sih ini yang dulu yang saya catat sih, ini yang dulu. Kalau nggak salah sih business ethic and communication udah diganti dengan mata kuliah apa ya, kalau nggak salah di kurikulum yang baru kan, di formulir brosur yang baru. Soalnya saya biasa juga ngajar itu ya, business ethics and communication. Cuma kalau nggak salah udah diganti karena kan business ethics biasanya Bapak Ibu udah dapat di S1, dan komunikasi juga sudah dapat di S1 biasanya. Kalau nggak salah diganti jadi apa gitu. Terus saya lihat di kurikulum yang baru. Tapi business research and method itu penting ya Bapak Ibu untuk mulai menulis nanti jurnal ataupun tesis. Sama seperti Bapak Ibu nulis skripsi di S1 ya, kita lihat dari fenomena, nanti ada permasalahannya apa, nanti dikaitkan juga dengan pakai metode apa sih yang kita pakai. Biasanya juga sih kalau banyaknya di manajemen itu juga pakai metode kuantitatif ya Bapak Ibu. Kita pakai metode kuantitatif, nanti pakai alat uji apa dengan data primer biasanya kalau di manajemen. Selain manajemen keuangan ya, kalau manajemen keuangan kan bisa pakai data sekunder tuh, kita pakai dari BEJ dan segala macam, tapi kalau di luar itu biasanya kita pakai data primer, pakai kuesioner seperti itu. Nanti alat ujinya juga macam-macam, mungkin bisa pakai regresi. Iya, itu ya. Kalau misalnya konsentrasinya SDM, biasanya nanti matkul yang berhubungan dengan SDM yang harus nilainya bagus-bagus. Tapi juga kan Bapak Ibu di S2 ini minimalnya juga memang untuk kelulusan juga minimal kan harus B ya. Jadi nggak hanya mata kuliah konsentrasi, juga untuk mata kuliah yang lain juga minimal nilainya itu harus minimal B untuk standar kelulusan. Karena kalau di bawah B itu nanti ada harus mengikuti perbaikan nilai sehingga bisa mendapatkan nilai minimal B seperti itu. Karena harus B minimal karena IPK juga nanti ke IPK. Kalau S2 belum ada semester pendek ya. Jadi kita masih, jadi pas
mungkin yang lain mahasiswa S1-nya pada ngambil SP, mungkin Bapak Ibu ya libur. Tapi bisa dicicil dengan menyicil kira-kira mau ngambil tugas akhir apa sih, udah menyicil apa judulnya, udah kebayang lah. Misalkan Bapak Ibu konsentrasinya SDM, nah cari-cari tema, udah sering-sering buka repository atau buka, kan kita melanggan juga tuh ya, Emerald dan lain-lain, udah baca-baca, udah nyari baca-baca dari jurnal atau penelitian sebelumnya gitu. Kalau yang mudah sih mungkin dikaitkan dengan Bapak Ibu bekerja ya, jadi datanya juga untuk ngambilnya juga gampang, misalkan untuk kuesioner dan lain-lain, untuk latar belakang dan lain-lain, nanti dikaitkan dengan variabel-variabel apa sih yang mau kita teliti, apa permasalahan di organisasi Bapak Ibu. Kalau mau simpelnya sih sebenarnya cari-cari judul yang menarik, toh nanti juga objeknya kan berbeda, bisa objeknya di organisasi Bapak Ibu, dimirip-miripin aja biar nggak terlalu susah. Jadi nanti operasional variabel dari variabel tersebut juga, kita udah tahu sih mau bikin apa. Punten Bu. Itu sih biasanya kalau trik saya. Punten, ini pertemuan terakhir semester 1 kita Bu ya? Betul ya? Ya, karena aku udah saya tarik karena minggu depan libur, saya ada kegiatan. Sebenarnya sih tadi yang seperti saya sampaikan di awal, kuliah penggantinya sih tanggal 27 sampai tanggal 31. Tapi kalau sekarang sih saya anggap perkuliahan terakhir, tapi nanti di perkuliahan pengganti itu tanggal 27 sampai 31. Kalau mau ada tatap muka lagi boleh. Ya Bu, insya Allah ketemu Ibu lagi lah. Gitu. Masih butuh belajar banyak dari Ibu. Gitu. Tapi mungkin tanggal 31 tuh 27 sampai 31 tuh hari apa 31? Berarti Senin sampai Jumat ya Bapak Ibu? Enggak, karena satunya juga udah tahun baru lagi kan, tanggal merah lagi, jadi ada kesempatan kalau memang mau ketemu lagi dari Senin sampai Jumat tanggal 27 sampai 31. Ya Bu. Jamnya sih bebas. Sesuaikan aja jam. Karena bekerja, berarti mungkin harus malam kali ya. Insya Allah Bu, menyesuaikan Bu. Tapi harus malam. Berarti mungkin harus malam, mungkin Bapak Ibu, karena Bapak Ibu bekerja. Kalau saya sih pagi boleh, pagi, siang, sore, bebas. Berarti review Bu ya, review. Review dari awal sampai akhir ya, review. Lebih kepada review dan sharing ya. Lebih. Review lagi aja. Mungkin nanti penyampaian sama kisi-kisi UAS Bu ya. Ya, penyampaian kisi-kisi UAS. Oh, insya Allah. Gitu. Tapi udah nggak wajib lagi karena udah terpenuhi di minggu ini. Tapi boleh kalau misalkannya tinggal kabarin ke saya aja. Ya Bu, insya Allah Bu. Nanti kita atur waktunya. Paling sih untuk kisi-kisi UAS ya. Sekarang saya cari dulu soalnya. Saya cari soal dulu. Ya Bu, insya Allah. Mirip UTS Bu ya. Jangan lupa ya Bapak Ibu. Mirip UTS Bu ya, bahasa Inggris ya. Mirip. Delta Airlines kayak kemarin Bu, UTS dari Ibu, Delta Airlines. 2 nomor tapi jawabannya panjang. Kan kata prodinya harus beranak-pinak sedikit. Kan kata prodi harus bahasa Inggris, bisa ini. Siap. Jadi saya cari-cari lah. Saya juga cari-cari kasusnya juga dapatnya dari buku kok itu. Siap Bu, insya Allah. Nggak yang susah, yang ada di buku insya aja Allah, yang Bu. sesuai dengan materi. Ada Google Translate Bu, insya Allah. Nah itu kan ada Google Lens itu kan juga, bisa ya, lah. Alhamdulillah Allah beri kemudahan. Iya Bang. Kita jadi mudah, jadi bisa ini. Jadi ya jangan, kita juga kita sebagai dosen sih tidak berniat untuk memberatkan mahasiswa. Ya, cari yang mudah-mudah aja, yang penting sesuai dengan bobotnya. Apalagi sudah mengerjakan esai kemarin tuh ikut lomba, dah sangat apresiat sekali ya. Ya Bu. Walaupun mungkin hati Bapak Ibu terpaksa karena tugas ya, tapi sangat terpaksa Bu, bener Bu. Terpaksa jujur aja Bu. Tapi kan lumayan kerja kelompok. Iya, alhamdulillah. Ya enggak? Kerja kelompok dan free kan Bapak Ibu, nggak ada yang bayar kan? Alhamdulillah Bu, free Bu, betul Bu. Kampus lain mah bayar. Soalnya kalau ada yang bayar harus dilaporkan, harus ada pengembalian. Alhamdulillah Bu, free. Free, jangan sampai ada yang bayar nanti. Iya. Kalau Bapak Ibu dapat hadiah apapun itu nanti ya traktir lah temennya nanti ya. Lapor ke Ibu nanti Bu, tak laporin. Kalau ada hadiahnya. Mudah-mudahan sih ada hadiahnya ya untuk yang finalis. Amin. Dan yang terutama yang masuk menang kategori kemarin ya, tuh.
Cuman Finalis juga banyak saya ingat kan, ibu sebagai 40, dosen 40 saya. kelompok. Alhamdulillah. Waktu itu ibu ngebahas reward punishment, nah itu jadi judul ide inspirasinya itu.